Shalom, puji Tuhan saudara. Kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah nilai integritas yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 24. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Dia katakan begini saudara, kata Paulus ini ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kunci kesuksesan hidup Rasul Paulus ya. Di sini kuncinya. Dia berusaha hidup hubungan benar dengan Allah dan hubungan benar dengan manusia. Kalau kita bicara hati nurani, artinya begini saudara. Kita berbicara tentang fungsi roh. Roh manusia. Nah, roh manusia itu hubungannya, penyembahannya dengan Allah. Ya. Karena fungsi roh adalah menyembah. Selain menyembah, dikatakan adalah pewahyuan. Selain pewahyuan, dikatakan adalah hati nurani untuk mempertajam kepekaan kita. Itulah fungsi roh. Agar hati nurani itu semakin tajam. Paulus katakan tadi begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha, ada kata kerja di sana, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Luar biasa Paulus. Ini sebuah nilai yang sangat luar biasa dalam kehidupan Paulus. Mari kita belajar ada 3 prinsip. Bagaimana cara kita untuk melatih agar kita memiliki nilai integritas yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Yang pertama, saya tidak akan lama-lama saudara, hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Ada statement yang mengatakan begini, semakin Anda berjalan di atas prinsip kebenaran firman, maka akan semakin lurus jalan Anda. Mari kita buka Efesus 4. Efesus 4 dia katakan begini, dengan cepat saja. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan baca ayat ini. Dia katakan begini, Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 14 sampai 15. Dia katakan begini, saudara, 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya begini, tidak terombang-ambing tetapi tetap hidup di atas prinsip kebenaran. Jadi tidak terombang-ambing. Kitab Wahyu bilang ya kalau mau putih ya putih, kalau mau panas panas, kalau mau dingin dingin. Artinya begini, dingin panas itu nggak masuk surga. Ya, itu prinsip. Dikatakan hiduplah di dalam prinsip kebenaran. Berjalanlah di atas prinsip. Itu salah satu nilai integritas. Hiduplah di atas prinsip kebenaran firman. Supaya apa? Jalan kita akan semakin lurus. Ya, kita belajar 2 prinsip. Tolong perhatikan 2 prinsip. 2 jenis orang yang tidak punya prinsip. Yang pertama, prinsip sendiri, ego, semau gua, ya, kaku, ya, kompromi. Itu yang kedua, pelin-pelan, labil, ya, kompromi, tidak ada komitmen, standarnya abu-abu. Ya. Kita lanjut. Hidup yang kedua, hidup dalam kesatuan.
Contohnya apa? Tulus, jujur, hidup tanpa topeng. 1 Yohanes 1 ayat 7. Hidup tanpa topeng. Ada lagu yang mengatakan, buka dulu topeng. Ya hidup apa adanya, terang-terangan. Kita lanjut, supaya kita tidak terlalu lama. Contoh, ada pribadi yang memiliki integritas, hati yang murni. Siapa? Yusuf di rumah Potifar. Daniel di istana Babel. Ini 2 orang ini aja menjadi contoh. Kita melihat orang yang punya nilai integritas yang tinggi ketika dia hidup di negeri atau di tanah orang. Mereka adalah menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Kalau kita lihat Yusuf itu orang buangan, dijual. Tapi ketika dia menjaga nilai integritasnya, berjalan di atas prinsip kebenaran, Yusuf diberkati. Yusuf diangkat Tuhan. Ya, promosi itu akan datang. Kalau kita taat, promosi akan datang dari atas. Berjalanlah di atas prinsip. Milikilah nilai integritas itu sebagai orang percaya. Berjalan di atas prinsip kebenaran. Daniel di pembuangan. Tapi Tuhan pilih, harusnya. Saudara tahu nggak? Dia difitnah untuk dia dijatuhkan. Tapi ketika dia dijatuhkan, orang yang memiliki prinsip, nilai integritas yang luar biasa, berjalan di atas prinsip kebenaran, Tuhan membela. Roh Kudus akan menuntun dan membela orang-orang seperti mereka ini. Kenapa? Mereka membangun hidupnya, hati nuraninya, lewat sebuah penyembahan. Daniel 3 kali sehari, Daud 7 kali dalam sehari. Mereka datang menyembah, mereka datang berlutut, membangun alam roh mereka dalam penyembahan. Kita lanjut. Yang ketiga, hidup hubungan benar. Hubungan lebih penting daripada pelayanan. Saya katakan sekali lagi, hubungan lebih penting daripada pelayanan. Iya, karena kalau kita bicara hubungan, itu bicara karakter. Saudara, saya selalu bilang, orang boleh lihat saya di depan, di luar sana hebat. Tapi yang paling tahu kehidupan saya orang di rumah. Yang paling tahu karakter.